lagi di channel saya, tentunya di channel Farah PN. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks petunjuk dan pengertian teks petunjuk tentunya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapatkan video terbaru dari Farah PN. Oke, selanjutnya ya. Oke, kita langsung aja ke pengertian teks petunjuk. Nah, di sini juga ada tulisan pengertiannya gimana. Yuk kita baca. Teks petunjuk dapat memberi informasi pembaca atau pendengar tentang cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nomor 1, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Nomor 2, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Nomor 3, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi ini nomor satunya dulu ya. Nomor 1 ini berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Itu misalkan kayak bedak baby powder. Nah, di belakangnya atau di mana samping kanan atau samping kiri itu pasti ada tulisan petunjuk atau cara melakukan atau menggunakan. Jadi misalkan kayak pertama-tama habis bayi mandi itu tangan Anda dikasih bedak lalu dioleskan ke badan bayi gitu kan biasanya, atau kurang lebih seperti itu ya. Lalu sekarang nomor 2, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Jadi ini kan disampaikan atau disajikan secara berurutan. Jadi ada misalkan nomor 1, caranya gini, bla bla bla. Terus nomor 2, gini, dan bla bla bla. Itu ciri-ciri dari teks petunjuk. Nah, sekarang nomor 3, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah, di sini kan kalimat perintah yang jelas. Berarti nggak pakai kata yang nggak sopan. Misalkan kayak apa ya? Pokoknya yang nggak sopan. Jadi Anda atau Anda, bukan kamu ya. Jadi kalau mau pakai teks petunjuk itu Anda, bukan kamu. Misalkan seperti itu. Dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Kalian tahu kan? Tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi misalkan saya kasih contoh yang jelas banget ya. Jadi ada malam. Malam itu kalian tahu nggak ada 1 apa 2? Kata-katanya, kalimatnya. Itu kata-katanya deh. Itu ada 2. Kenapa? Kok bisa gitu sih? Karena ada 2. Yang pertama itu ada malam hari. Pasti tahu dong malam hari itu apa. Lalu ini yang kadang nggak tahu, itu namanya malam untuk membuat batik. Nah, itu malam untuk membuat batik ya teman-teman. Jadi kalian pasti tahu kalau itu namanya tidak bermakna ganda. Berarti nggak boleh kayak gitu. Ini tadi namanya bermakna ganda sih, tapi ini kan ditulisnya yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja ke contoh teks petunjuk. Jadi di sini ya ada tulisan teh celup ya. Nah, itu di sini juga ada tulisan teks petunjuk juga di sini ya. Jadi ini kayak gini. Siapkan teh celup ke dalam mug favorit kamu. Jadi misalkan kalian tahu kan mug itu kayak cangkir atau gelas ya. Jadi di bahasa yang benar nih kayak siapkan teh celup ke dalam gelas favorit kamu. Nah, gitu. Lalu tambahkan gula pasir, tuangi air panas,
Lalu aduk sampai gula larut. Tambahkan air dingin ke dalam campuran teh tadi. Aduk rata, lalu tambahkan es batu sesuai selera. Nah, ini contoh teks petunjuk yang benar ya teman-teman, yang betul sekali. Gimana ya? Jadi ini teks petunjuknya benar banget. Jadi ini kata-katanya sopan dan nggak pakai kata kayak kamu gitu kan, atau ada sih ini kamu juga sih, tapi kan itu apa namanya, teks petunjuk nggak apa-apa lah gitu kak belajar kayak gini, atau Anda bisa juga, tapi yang lebih sopan itu Anda ya. Tadi ada tulisan kamu, jadi kayak siapkan teh celup ke dalam mug favorit kamu. Tapi kan siapkan teh celup ke dalam mug favorit kamu. Jadi kita favoritnya yang mana gelasnya? Gitu kan. Jadi kita disuruh perintahnya ambil gelas atau siapkan teh celup ke dalam gelas favorit kita. Jadi gimana? Nah, itu juga termasuk contoh teks petunjuk yang amat benar ini juga. Lalu di sini juga ada yang jelas banget, ini yang jelas banget. Jadi di sini ada tulisan di bagian akhir ya teman-teman, yang habis koma ini nih. Nah, tambahkan es batu sesuai selera. Nah, jadi ini jelas. Misalkan kayak ada orang yang nggak sengaja nulis di kotak teh kayak gini. Petunjuknya kayak gini ya. Anda wajib menambahkan es batu. Bukannya itu kan wajib, berarti kalau ada orang yang flu terus mau minum teh tambah sakit dong ya, itu yang nggak jelas banget ya teman-teman. Ini yang jelas tentunya yang tambahkan es batu sesuai selera. Jadi kita mau tambahin es batu atau enggak, jadi kita artiin dulu deh. Nih kan, siapkan teh celup ke dalam mug favorit kamu. Jadi kita siapkan teh celupnya dulu, terus ke dalam gelas favorit kita. Nah, setelah itu tambahkan gula pasir. Jadi tehnya itu tambahkan gula pasir. Lalu tuangi air panas. Kita juga tuangi air panas ke dalam gelasnya itu. Lalu aduk sampai gula larut. Jadi kita harus aduk tehnya itu sampai gula larut. Jadi gulanya kayak jadi nggak kayak keras gitu loh. Nah, habis itu tambahkan air dingin ke dalam campuran teh tadi. Jadi tambahkan air dingin tehnya tadi ke dalam campuran teh tadi. Nah, itu jadi nggak cuma air panas doang kan, air dingin juga ikut-ikutan. Nggak ada. Lalu aduk rata, diaduk lagi. Nah, habis itu selesai. Habis itu yang terakhir ini tambahkan es batu sesuai selera. Jadi kita mau tambahin es batu atau enggak. Jadi gitu, kita juga harus mengerti tentang teks petunjuknya itu. Nanti kalau ada gambar seperti itu, kalian juga bisa, nanti ada kayak pertanyaan juga. Nanti di sini ada kayak gambar seperti ini, tapi beda lagi sih gambarnya. Nanti ada gambar telur, ada gambar susu gitu. Nanti caranya gimana membuatnya, atau kayak gini nih contohnya, bagus sekali ini ya. Oke, kita langsung aja deh. Nah, sekarang daripada lama-lama, kita langsung aja kuis teks petunjuk. Nah, nanti kan tadi saya udah bilang nanti kuisnya ada kayak gambar telur, susu, terus nutrisari, terus kopi, gitu kan banyak. Nanti kalian tulis teks petunjuknya di kertas. Nah, di kertas HVS atau di buku tulis kalian. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari pertanyaan saya. Jadi saya membuat pertanyaan ada 5. Yang pertama kopi, yang kedua Milo, terus yang ketiga
apa ya, saya lupa, pokoknya nanti aja. Nah, habis itu nanti kalian pilih salah satu untuk ditulis, karena teks petunjuk itu kan pastinya susah dan panjang sekali, sesuai urutan nomor 1 sampai berapa gitu, misalnya 1 sampai 5 gitu ya. Lalu nanti misalkan kalian juga bisa milih salah satu teks petunjuk dari kuis saya ini ke dalam kolom komentar ini. Nanti kalau yang paling bagus, teks petunjuknya saya akan memberi like ke komentar kalian pasnya. Nah, setelah itu baru deh saya mau pilih kayak gini. Misalkan kayak teks petunjuknya bagus nih, jelas banget. Jadi caranya gimana, gini, bla 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 bla. Nah, gitu. Nah, nanti saya akan like komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Tapi kalian bisanya boleh pilih salah satu apa lebih ya, dari 1 sampai 5 boleh. Nanti saya akan like komentar kalian. Seperti itu. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan nomor 1, tadi kan saya udah bilang, sini ada gambar kopi dan biji kopi yang ditumpahin, terus taruh air kopi yang harus dibuat ya. Jadi pertanyaannya tentunya tuliskan teks petunjuk pada gambar di atas. Jadi gimana caranya membuat kopi? Gitu. Kalau kepanjangan atau itu bisa itu lihat atau nanya ke orang tua kalian ini gimana gitu. Oke, ini pertanyaan nomor 2. Di sini ada gambar Milo saset. Dan pertanyaannya, tuliskan teks petunjuk pada gambar di atas. Jadi gimana caranya membuat Milo, terus gimana caranya kayak susu gitu loh. Jadi gitu. Jadi sekarang pertanyaan nomor 3. Tadi kan saya udah bilang nanti ada gambar telur juga. Nah, ini udah ketahuan ada telur juga di sini. Jadi di sini ada gambar telur mata sapi dan di atasnya ada lada gitu ya. Lalu dan pertanyaannya ini tentunya tuliskan teks petunjuk pada gambar di atas. Jadi gimana cara membuat telur? Kadang kan kalian juga melihat mama kalian membuat telur atau kalian minta mau telur mata sapi dong mah gitu kan. Terus habis itu kan juga kadang males ngapain terus ngelihat mama kalian membuat telur mata sapi gitu. Oke, langsung aja pertanyaan nomor 4. Ini di sini ada gambar susu yang dituang ke gelas. Kayak tadi Milo sama aja sih. Tapi itu kadang airnya berbeda-beda. Nah, setelah itu pertanyaannya di sini tentunya tuliskan teks petunjuk pada gambar di atas. Cara membuat susu gimana? Sama aja kayak Milo tapi airnya sesuai selera kayak gimana gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir di sini ada gambar nutrisari. Kalian juga bisa melihat kalau kalian mempunyai nutrisari, kalian bisa lihat gimana caranya. Pasti di belakangnya pasti saya udah lihat itu saya kan punya nutrisari. Saya lihat di belakangnya ada tulisan petunjuk. Atau kalian lihat ada tulisan petunjuk menggunakan atau melakukannya gimana gitu. Lalu pertanyaannya, tuliskan teks petunjuk pada gambar di atas tentunya. Nah, kalian bisa lihat dari belakangnya nutrisari. Nah, di situ ada tulisan petunjuk. Jadi berapa air, berapa mili gitu. Terus gimana caranya, diaduk apa enggak gitu. Jadi gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi kan ini salah satu pertanyaan saya dari 5 soal ini, pilih salah satu atau semuanya boleh sih, semuanya nggak apa-apa. Nanti saya like juga. Nanti kalian pilih salah satu mau yang mana, petunjuknya yang paling mudah atau paling gampang atau paling susah, terserah kalian. Selera kalian mau yang apa aja, nanti saya akan nge-like komentar kalian. Nanti siapa yang petunjuknya jelas dan bagus, saya akan nge-like komentar kalian.
Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video teks petunjuk saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian, apa ke saudara kalian, apa ke siapa. Lalu, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar mendapatkan video terbaru dari Farah PN. Bye-bye.